Pada video kali ini, kita masih membahas mengenai perbandingan, tapi lebih khusus ke perbandingan senilai. Nah, kegiatan 5.3 memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Materi kelas 7 semester 2 diambil dari buku kurikulum Matematika 2013. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih perbandingan senilai itu. Ya, jadi perbandingan senilai atau biasa disebut juga dengan proporsi adalah perbandingan dari dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis yang memiliki nilai atau harga yang sama. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ya, seperti ini. Jika nilai satu komponen naik atau bertambah, maka jumlah komponen lain akan ikut bertambah pula. Dan sebaliknya, jika nilai suatu komponen turun, maka atau menurun, maka jumlah komponen lain juga akan ikut menurun pula. Nah, contoh kalimatnya. Yang pertama, perbandingan antara jumlah barang dan harga barang. Yang kedua, perbandingan antara jumlah makanan dan jumlah orang yang menghabiskan. Dan yang ketiga, perbandingan antara jarak tempuh kendaraan dan waktu tempuh. Dan yang keempat, perbandingan antara jumlah tabungan dan waktu penyimpanan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Jika kita membeli buku di sebuah toko, maka jumlah buku yang kita terima akan menentukan harga yang harus kita bayar. Artinya, semakin banyak buku, maka semakin besar yang harus kita bayarkan. Hubungan antara jumlah buku dan harga merupakan perbandingan senilai atau seharga. Nah, misalnya, satu buku harganya 2.500. Jika kita membeli 2 buku, berarti 5.000. Dan begitu pun juga, jika kita membeli buku 3 buah buku, maka harganya 7.500 dan seterusnya. Contoh berikutnya, dengan 9 liter bensin, sebuah mobil dapat menempuh jarak 72 km. Banyak liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 108 km adalah titik-titik. Oke, pembahasannya. Nah, kita lihat apa saja yang diketahui dari soal. Kita lihat 9 liter sama dengan 72 km. Oke, nah pertanyaannya, berapa liter yang harus digunakan oleh mobil ini untuk menempuh jarak 108 km? Oke, berarti X sama dengan 108 bagi 72 yang sama-sama kilometer ini dikali 9. Oke, jadi jika kamu mengoperasikannya 108 dibagi 72 dikali 9 hasilnya 13,5 liter. Oleh karena itu, banyaknya liter bensin yang digunakan adalah 13,5 liter. Contoh 5.6. Tentukan apakah himpunan pasangan bilangan di atas proporsi atau tidak. Jelaskan alasan kalian. Oke, ini yang pertama. Tabel yang pertama, tabel yang kedua. Oke, kita lihat alternatif penyelesaiannya. Oke, kalau yang pertama, kita lihat di kolom pertama itu 2/4. 2/4 jika kita menyederhanakannya sama dengan 1/2. 1/2 dapat dari mana? Yaitu pembilang dibagi 2 dan penyebut pun juga dibagi 2.
2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, yang berikutnya 4 per 6. Oke, 4 per 6. Jika kita menyederhanakan pecahan ini, hasilnya adalah 2 per 3. 2 per 3 dapat dari mana? Yaitu penyebut dan pembilang sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa rasio bilangan X per Y tidak sama, maka ini bukan proporsi atau perbandingan senilai. Tabel yang kedua, rasio bilangan X per Y sama. Coba kita lihat ya. X per 4 sama dengan 6 per 8. Ya, 6 per 8 jika kita menyederhanakannya, penyebut dibagi 2 dan pembilang dibagi 2 sama dengan 3 per 4. Oke, 9 per 2. 9 per 2 ini kalau kita menyederhanakan sama dengan 3 per 4. Dapat dari mana? Yaitu penyebut dan pembilang sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3, dan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Berikutnya 12 per 16. Oke, sama dengan 3 per 4. Dapat dari mana? Yaitu kita menyederhanakannya. Penyebut dibagi dengan 4, dan pembilangnya pun juga dibagi dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3, 16 dibagi 4 sama dengan 4. Contoh 5.7. Resep kue ubi jalar adalah salah satu jenis umbi-umbian yang bisa menggantikan tepung terigu. Untuk membuat cake ubi jalar, perbandingan berat tepung terigu dan ubi jalar kukus adalah 1:2. Nah, jika kalian ingin membuat cake ubi jalar dengan 500 gram ubi jalar, berapakah tepung terigu yang kalian butuhkan? Oke, kita masuk ke alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus tahu apa sih yang diketahui dari soal ini. Oke, yang diketahui dari soal, tepung terigu berbanding ubi jalar sama dengan 1:2. Oke, dan ubi jalar yang tersedia itu 500 gram. Nah, tepung terigu sama dengan 1/2 dikali 500. Dapat dari mana? Ya, persamaan ini. Kita membandingkannya. Oke, oleh karena itu 500 dikali 1 sama dengan 500 dibagi 2 sama dengan 250 gram. Nah, jadi tepung terigu yang dibutuhkan adalah 250 gram. Oke, berikutnya contoh 5.8. Andi memiliki sepeda motor metik baru berkapasitas 125 cc. Dia tahu bahwa sepeda motor metik 125 cc memerlukan 1 liter Pertamax untuk menempuh jarak 43 km. Nah, tabel berikut ini menunjukkan banyak Pertamax dalam satuan liter dan jarak yang ditempuh. Tabelnya seperti ini. Banyak Pertamax dalam satuan liter dimisalkan dengan X, dan jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer dimisalkan dengan Y. Andi ingin melakukan perjalanan dari kota Surabaya ke Banyuwangi yang berjarak sekitar 387 km dan ingin mengetahui banyak Pertamax yang dibutuhkan. Oke, kalau kita lihat penyelesaiannya, Y per X sama dengan 43 per 1 sama dengan 43. Nah, yang harus kita ketahui di sini bahwa suatu bilangan dibagikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh, 43 dibagi 1 sama dengan 43. 1000 dibagi 1 tetap 1000. Oke, yang kedua itu Y per X sama dengan 80. 6 dibagi 2. Kita sederhanain kedua pembilang dibagi 2 dan penyebutnya juga dibagi 2.
86 dibagi 2 sama dengan 43. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 43 dibagi 1 sama dengan 43. Nah, yang berikutnya, Y per X sama dengan 129 per 3. Nah, pembilang dibagi 3 dan penyebut pun juga dibagi dengan 3. Oke, jadi 129 dibagi 3 sama dengan 43 dan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Hasilnya sama ya. Dan berikutnya pun juga begitu. Oke. Rasio jarak perjalanan yang ditempuh terhadap banyak Pertamax yang dibutuhkan adalah 43 berbanding 1. Artinya bahwa setiap 1 liter Pertamax, motornya dapat melaju sejauh 43 km. Y per X sama dengan 43 per 1 sama dengan 43. Atau kita bisa bilang ada satu persamaan, yaitu Y sama dengan 43X, yaitu dikali silang. Y kali 1 sama dengan Y, dan 43 dikali X sama dengan 43X. Nah, jarak yang ditempuh sama dengan 43, atau banyaknya yang menyatakan banyaknya Pertamax. Nah, Y ini menyatakan jarak yang ditempuh. Y sama dengan 43X. Oke. Nah, persamaan di atas menyatakan hubungan antara dua variabel. Oleh karena itu, 387 sama dengan 43 dikali X. Nah, kedua ruas ini kita bagi dengan 43. Ruas kiri kita bagi dengan 43 dan ruas kanan pun juga kita bagi dengan 43. 43X dibagi 43, sisanya X. Nah, 387 dibagi 43 sama dengan 9. Oleh karena itu, untuk menempuh perjalanan selama 387 km dibutuhkan 9 liter Pertamax. Nah, kita masuk ke ayo kita menalar. Soal yang pertama. Kendaraan sepeda motor di jalan raya suatu kecamatan lebih banyak jika dibandingkan dengan perbandingan 9 terhadap 5. Terdapat 180 sepeda motor di kecamatan tersebut. Pertanyaannya, berapakah banyak mobil di kecamatan tersebut? Oke, alternatif penyelesaiannya 5 berbanding 9 sama dengan M berbanding 180. Nah, jika kita mengoperasikannya, 5 per 9 dikali dengan 10. Nah, kenapa kita kali dengan 10? Ruas kiri kita kalikan dengan 10, supaya pecahan pada ruas kiri kelipatan 10. Nah, sama dengan 50 berbanding, ya ini ya, 5 dikali 10 sama dengan 50, 9 dikali 10 sama dengan 90. Nah, 90 dikali 2 sama dengan 180. Nah, berarti 50 dikali 2 sama dengan M. Oleh karena itu, nilai M-nya adalah 100. Oleh karena itu, banyaknya mobil di kecamatan tersebut adalah 100 mobil. Soal nomor 2. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak berkaitan dengan perbandingan senilai? Jelaskan alasan kalian. Yang bagian A, Y berbanding lurus terhadap X. Bagian B, Y kelipatan X. Dan bagian C, hasil kali X dan Y adalah konstan. Oke, kita lihat. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu dulu, kita harus mengingat kembali apa sih perbandingan senilai itu. Nah, proporsi atau perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis, ya, yang memiliki nilai atau harga yang sama. Oke, nah kalau kita lihat dari pengertian dari perbandingan senilai, berarti yang tidak termasuk adalah bagian C, yaitu hasil kali X dan Y adalah konstan.
Nah, alasannya perkalian X dan Y merupakan perbandingan berbalik nilai, bukan perbandingan senilai. Nah, soal nomor 3. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang senilai dalam perbandingan senilai. Nah, alternatif penyelesaiannya, kata senilai dalam perbandingan senilai berarti memiliki nilai atau harga yang sama. Soal nomor 4. Nah, bagaimanakah rasio kedua variabel pada perbandingan senilai? Rasio atau perbandingan kedua variabel pada perbandingan senilai adalah tetap atau tidak berubah-ubah atau konstan. Terima kasih.